Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 4 volume 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 74 sampai dengan 77, bab 17 pecahan. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa liter atau disingkat L kecil banyak air di termos Yosef dan di termos Cia? Ini termosnya Yosef, yang di sini termosnya Cia. Untuk Yosef kita isi ya. Isi termosnya adalah ini dia. Ini kalau penuh adalah 1 liter. Nah, tetapi ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Oke, yang diarsir adalah 2 bagian. Maka pecahannya ini tulis berapa per berapa? Yang diarsir 2 per seluruhnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, maka pecahannya 2 per 3 liter. Inilah isi air punya Yosef. Nah, sekarang punyanya Cia, bawahnya ya. Termosnya Cia penuh 1 liter dan ada lebihnya lagi segini. Nah, kalau yang 1 liter ini ya sudah ditulis nih 1 liter. Kemudian lebihnya ini berapa? Kita lihat ini dibagi menjadi 3 juga ya. Kalau penuh kan 1 liter. Nah, karena ini dibagi 3, terus yang diarsir hanya 1, maka pecahannya adalah 1 per 3. Tulis 1 per 3. Seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sini keterangannya untuk yang 1 liter tadi yang penuh itu dipecah menjadi 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Oke, dan lebihannya yang 1 per 3 liter tadi juga ditulis di sini. Sehingga sekarang ada 4 kelompok 1 per 3 liter di termos Cia. Ada 4 ya, ini dia 1, 2, 3, 4. Berarti kalau gitu pecahannya adalah 4 per 3. 4-nya dari mana? Dari banyaknya yang diarsir ini, ada 4 kelompok. Kemudian per 3-nya dari mana? Karena setiap satu kotak ini dibagi menjadi 3. Kan? Ini 1, 2, 3. Ini juga dibagi menjadi 3. Oke, paham ya? 1, 2, 3. Makanya dia 4 per 3. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengatakan lebih dari 1 liter? Nah, ini ada di halaman 75. Subbab 1, pecahan lebih dari 1. Nomor 1, berapa liter banyak air di termos Cia? Nomor 1 lagi, 1 liter dan berapa liter lebihnya? Nah, nanti yang nomor 2, dengan melihat gambar di samping, bagaimana kita menyatakan banyak 1 per 3 liter. Oke, kita jawab satu persatu dulu yang di sini ya. 1 liter dan berapa liter lebihnya? Ini keterangannya 1 liternya ini yang penuh di sini ya Dek ya. Dia udah ditulis nih 1 liter. Dan nah lebihnya yang ini tadi. Lebihnya berapa liter? Ini udah ada tulisannya ya. 1 per 3 liter. Oke, nah 1 liter dan 1 per 3 liter ini boleh ditulis langsung aja 1 per 3. Angka satunya dari sini, angka 1 per 3-nya yang ini. Jadi 1 per 3 liter. Lanjut yang nomor 2, dengan melihat gambar di samping, bagaimana kita menyatakan banyak 1 per 3 liter. Nah ini banyak 1 per 3-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 ya 1 per 3 liternya. Makanya di sini kita tulis dengan angka 4. Jelas ya? Lanjut bawahnya. Di sini kesimpulannya, jumlah dari 1 liter dan 1 per 3 liter ditulis dengan 1 per 3 liter. Dan dibaca 1 dan 1/3 liter. 1 per 3 liter juga ditulis dengan 4 per 3 liter. Dan dibaca 4 per 3 liter. Keterangannya ya, jadi 1 per 3 itu sama dengan 4 per 3. Ini sesuai dengan jawaban kita yang di atas tadi ya. Oke, nah sekarang masuk ke nomor 2. Ini nomor 2, berapa meter panjang dari pita berikut? Kita lihat gambar pitanya. Di sini ada yang utuh, ini sepanjang 1 meter. Kemudian ada lagi yang segini ya, Dek ya. Nah, ini kalau kita lihat, dia kan dibagi menjadi 4. 1,
2, 3, 4 ya. Nih 1, 2, 3, dan 4. Tetapi pitanya hanya mencapai ini 3 bagian. Sehingga ini lebihnya adalah 3/4. Ada 4 bagian, tapi pitanya yang diarsir ini hanya 3. Makanya ini nanti pecahannya 3/4. Jadi pitanya adalah 1 meter lebih 3/4 meter. Oke, nah sekarang kita siap menjawab. Nomor 1, 1 meter dan berapa meter lebihnya? Jawabannya 1 meter dan 3/4 meter. Oke, atau boleh langsung ditulis 1 3/4 meter. Jelas ya? Satunya dari sini ya, 1 meter ini, kemudian 3/4-nya dari sini tadi. Keterangannya ya, ini kan 1 meternya dibagi menjadi 4 kotak. Nah, yang diarsir atau yang ada pitanya hanya 3 kotak. Makanya 3/4 gitu. Ditulis 1 3/4 meter. Nah, sekarang nomor 2. Dengan melihat gambar di bawah, berapa banyak 1/4 meter pada pita? Oke, kita lihat. Di sini 1/4-nya ada berapa banyak? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 1/4-nya ada sebanyak 7. Sehingga langsung kita tulis 7/4 meter. Gitu. Kalau mau dijawab boleh ya. Ada 7 kelompok 1/4 meter. Gini, ada 7 kelompok 1/4 meter. Gini. Ya, kalau menjawab di sininya langsung aja 7/4 meter. Selesai. Lanjut ke halaman 76. Di halaman 76 ada rangkuman lagi. Ini dia, pecahan yang memiliki pembilang kurang dari penyebut seperti 1/3 dan 3/4 disebut pecahan sejati. Pecahan yang merupakan penjumlahan dari bilangan asli dan bilangan dan pecahan sejati seperti 1/3 dan 1/3/4 disebut pecahan campuran. Pecahan yang memiliki pembilang sama dengan atau lebih dari penyebut seperti 4/4 dan 7/4 disebut pecahan tidak sejati. Coba Kak Sari bikin contoh lain ya. Pecahan di sini ada 3 macam. Yang pertama pecahan sejati, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan tidak sejati. Ini contoh-contohnya. Untuk pecahan sejati dulu, contohnya adalah 1/2. Berapa lagi? 3/5. Berapa lagi? 7/10 dan seterusnya. Intinya adalah angka yang di atas ini harus lebih kecil daripada yang di bawah, ya. Jadi 1 kan lebih kecil dari 2. 3/5 ini juga pecahan sejati karena 3 ini lebih kecil daripada 5. Begitu juga dengan 7/10. Terus kalau misalnya lagi 1/7, ini pecahan sejati kah? Iya, ini pecahan sejati karena 1 itu lebih kecil daripada 7. Bisa ya bikin contoh sendiri ya. Nah, sekarang yang kedua adalah pecahan kebalikannya dulu, tidak sejati. Kalau pecahan tidak sejati, contohnya gini, misalnya 5/3. Nah, ini tidak sejati. Kenapa? Karena yang atas lebih besar daripada yang bawah. Tadi kan 3/5 ini sejati ya, karena 3 lebih kecil daripada yang bawah. Nah, kalau ini dibalik, yang atas lebih besar daripada yang bawah. Ini berarti tidak sejati. Contoh lagi, 10/7. Contoh lagi, 13/6. Ya, banyak contohnya, bebas asalkan yang atas ini harus lebih besar daripada yang bawah. Atau misalnya 100/3. Wow, seperti ini. Jelas ya? Ini pecahan sejati, di sini pecahan tidak sejati. Nah, satu lagi ada namanya pecahan campuran. Oke, untuk pecahan campuran contohnya seperti ini. Kita punya 2, terus ada pecahannya 3/5. 2 ini adalah bilangan asli, 3/5 ini adalah bilangan campuran. Nah, kalau
kok bilangan campuran, bilangan pecahan, sorry ya. Ada bilangan asli dan ada pecahan, itu dinamakan campuran. Oke, contoh lainnya lagi, misalnya 3, 1/7. Ya, ini pecahan campuran. Lagi, katakanlah 1, 3/5. Ya, ini mirip ya. 2, 3/5, 1, 3/5, sama ya. Ini pecahan campuran. Bedanya di sini bilangan aslinya 2, yang ini bilangan aslinya 1. 3, 1/7. Ini juga pecahan campuran. Jelas? Pokoknya kalau campuran itu ciri-cirinya ada angka yang besarnya gini. Oke. Nah, satu lagi, mumpung ingat, untuk pecahan tidak sejati ini juga bisa berupa angka yang sama. Misalnya adalah 8/8. Kalau ada angka yang sama seperti ini juga termasuk ke dalam pecahan tidak sejati, ya. 8/8, 6/6, 9/9, 1/1, ya, 7/7. Itu semua contoh pecahan tidak sejati. Oke. Nah, sekarang coba kita lanjut membaca bukunya. Masih di halaman 76, nomor 3. Ayo tuliskan panjang dan banyak air berikut dalam bentuk pecahan campuran. Nah, di sini nomor 1, yang penuh ini 1 desiliter. Ini juga 1 desiliter, ini 1 desiliter. 1 desiliternya atau yang penuhnya ini ada berapa? Ada 3 ya, 1, 2, 3. Berarti ini kita tulis 3. Kemudian sisanya di sini. Ini kalau penuh kan 1 desiliter, tetapi di sini hanya terisi 1 bagian. Nah, tadinya ada 2 bagian ya, yang diisi atau yang diarsir hanya 1 bagian. Berarti ini kita baca pecahannya berapa per berapa? 1/2. Jadi yang diarsir dulu yang disebut ya, yang diarsir hanya ada 1, kotaknya ada 2. Nah, gini. Jadi jawabannya 3, 1/2 desiliter. Untuk yang nomor 2, ini yang penuhnya ada 1, ada 2. Berarti langsung kita tulis angka besarnya ya, atau bilangan aslinya 2. Sisanya atau lebihnya di sini. Kita lihat ini satu kotaknya dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4. Dibagi menjadi 4. Yang diarsir berapa? Yang diarsir 3. Nih, 1, 2, 3. Berarti pecahannya kita sebutkan yang diarsir dulu, yaitu 3 per kotaknya ada berapa ini tadi? 4. Nah, gini. Jadi 2, 3/4 desiliter. Paham ya? Lanjut nomor 3. Di sini ini yang utuh ada 1. Ya, sepanjang ini. Ini yang utuh ada 1. Berarti langsung kita tulis di sini 1. Nah, sebelah sini ini ada juga ya, panjangnya sama dengan yang di sebelah kiri ini, tetapi ini dibagi menjadi 3 kotak. 1, 2, 3. Yang diarsir hanya 1 kotak. Berarti ini pecahannya berapa per berapa? 1/3. Ya, 1/3. Ada 3 kotak. Nih, 3. Yang diarsirnya hanya 1. Tuh, berarti satunya dari sini ya, yang utuh ini adik ya, 1. Terus ini 1/3. Jelas ya? Kalau yang nomor 4, yang utuhnya tidak hanya 1, tapi ada 2. Ini ya, utuh ya, segini 1, ini 2. Maka di sini kita tulis langsung angka 2. Nah, sekarang yang sebelah kanan ini ya, tidak semuanya diarsir. Lihat dulu dia dibagi menjadi berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, coba kita Kak Sari bersihkan dulu ya cara-caranya biar enak dibaca. Nah, sudah. Ini dari sini sampai ke sini ya. Dibagi menjadi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau mau ditulis dulu boleh. 7 itu yang taruhnya di bawah sini. Nah, yang atas ini diisi dengan yang diarsirnya atau yang diwarnai pink ini. Ada berapa kotak? 1, 2, 3. 3 kotak. Berarti di sini 2 dari ini ya, 2-nya. Terus 3/7. Nah, 7-nya karena ini satu kotaknya dibagi-bagi menjadi 7 kotak kecil-kecil. Gitu ya. Ini untuk nomor 4. Lanjut bawahnya lagi.
Ada di halaman 76 ya, soal nomor 4 besar di sini. Tuliskan 5 kelompok, 6 kelompok, 7 kelompok, dan 8 kelompok dari bilangan 1/5 meter dalam bentuk pecahan tidak sejati. Kemudian tempatkan dalam garis bilangan berikut. Ini dia garis bilangannya. Nah, kita jawabnya langsung di kotak-kotak sini saja. Kalau ada 5 kelompok 1/5, berarti menulisnya langsung aja 5/5 meter. Oke. Kalau ada 6 kelompok 1/5, berarti menulisnya ya 6/5 meter. Meternya dari sini ya, karena 1/5-nya itu 1/5 meter. Kalau ada 7 kelompok 1/5 meter, berarti ya menjadi 7/5 meter gitu. Jadi yang berganti hanya angka atasnya ya. Nah, terakhir kalau ada 8 kelompok dari 1/5 meter, ia menjadi 8/5 meter. Per 5-nya selalu tetap gitu. Udah selesai. Nah, di bawah sini ada kesimpulan lagi atau rangkuman lagi ya. Pecahan sejati adalah kurang dari 1. Oke, pecahan campuran lebih dari 1. Dan pecahan tidak sejati adalah sama dengan atau lebih dari 1. Oke, ini coba dihafalkan ya Dek ya. Siapa tahu nanti muncul di ujian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 77. Ini dia, nomor 5. Ayo tuliskan pecahan berikut sebagai pecahan campuran dan pecahan tidak sejati. Kita lihat gambarnya. Di sini 1 liternya, coba kita garis ya. Nih, 1 liternya itu segini. Oke. Nah, ini setiap 1 liter ini dibagi menjadi berapa? Kita tulis sini. Kita garis aja. Oke, ternyata dibagi menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Baik. Nah, sekarang menuliskan pecahan campurannya. Ini kan semuanya diarsir. Kalau diarsir itu berarti penuh 1 liter ya. Maka di sini kita tulis angka 1. Nah, kemudian sisanya yang atas, ini kita lihat diarsir menjadi 4 juga pastinya. Nih ya. 1, 2, 3, 4. Ya, diarsir menjadi 4. Oh, dibagi menjadi 4. Dan yang diwarnai hanya 3. Nih, 1, 2, 3. Berarti lebihnya berapa per berapa, Dek? 3/4. Gini, liter. Ini dia pecahan campurannya. 1, 3/4 liter. Kemudian untuk pecahan tidak sejatinya langsung aja. Semua yang diarsir ini kita hitung. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti 7 pernya tetap di sini ya. Karena setiap 1 liter tadi dibagi 4 berarti pernya tetap 4. Kayak gini. Sudah selesai. Sekarang nomor 2. Kita lihat dulu 1 meternya ini dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dibagi-bagi menjadi 5 ya. Nah, terus yang diarsir penuh berapa meter nih? Nih, ada 1, segini kan 1 meter ya. Terus dan ini lagi juga 1 meter. Jadi ada berapa yang penuh? Ada 2. Yang utuh ada 2. Tulis angka 2. Nah, lebihnya sekarang. Lebihnya di sini. Ini tadi kan juga dibagi-bagi menjadi 5 ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini nanti di bawahnya 5. Terus yang diarsir hanya berapa? Hanya 2. Berarti kita tulis di atas ini 2. Bacanya 2. 2 ini yang penuh ini. Lebih 2/5. Semuanya ada 5. Jelas ya? Atau kalau mau ditulis dalam bentuk pecahan tidak sejati, langsung aja. Nanti pernya sama ya, per 5. Tinggal kotaknya aja yang diarsir ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti tulis 12. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, ayo ubah pecahan 2/4/5 ke pecahan tidak sejati dengan memperhatikan gambar di samping kanan. Ini dia gambarnya. Dengan melihat pecahan yang penyebutnya 5, maka 2/4/5 dapat dinyatakan sebagai penjumlahan 5/5, 5/5, dan 4/5.
Apabila satuannya adalah 1/5, kita memperoleh titik-titik kelompok dari 1/5 dengan 5 kali 2 tambah 4. Nah, terus kita disuruh mengisi kotak yang di sini juga. Oke, caranya kayak gini deh. Nah, nomor 6 ini maksudnya setiap kotak ini dibagi menjadi 5 kotak yang kecil-kecil. Ya, ini juga 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jelas ya. Sehingga 5/5 itu dari sini. Ini kan ada 5 kotak. Semuanya diarsir. Berarti kan yang diarsir juga ada 5, makanya 5/5. Begitu juga yang di sini, ada 5 kotak, diarsir 5-5-nya, berarti ya 5/5. Sementara yang di sini ada 5 kotak, tetapi yang diarsir hanya 4, berarti 4/5. Nah, lanjutnya, apabila satuannya adalah 1/5, 1/5 itu satu kotak gini ya, maka kita memperoleh berapa kelompok? Dihitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kita memperoleh 14 kelompok dari 1/5 dengan 5 kali 2 tambah 4. Coba cek, 5 kali 2 berapa? 10. 10 tambah 4, 14. Tuh, betul jawaban kita. Ya, nah hasil akhirnya 4/5 itu sama dengan 14/5. Dari sini tadi, karena ada 14 kelompok 1/5-an. Gitu ya. Atau nanti untuk seterusnya cara gampangnya gini, 5 kali 2. 5 kali 2 itu 10. 10 tambah 4, 14. Nih dari sini ya. Oke. Paham? Lanjutkan lagi untuk lebih pahamnya ke soal nomor 7. Nomor 7, ayo ubah pecahan 7/4 ke pecahan campuran dengan memperhatikan gambar di samping kanan. Dengan melihat pecahan yang penyebutnya 4, maka 7/4 dapat dinyatakan sebagai penjumlahan 4/4 dan 3/4. Nah, sekarang kita pokoknya disuruh merubah 7/4 ini ke pecahan campuran. Di sini Kak Sari jawab sebelah sini ya. 7/4 kalau mau dijadikan ke pecahan campuran itu, lihat gambar di sini. Nah, ini kan 1. Oke, setiap satu kotak ini dibagi menjadi berapa? Coba 1, 2, 3, 4 ya. Ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, yang sebelah sini ini ada utuh satu kotak ya, karena 4-4-nya diarsir. Berarti ini kita tulis angka 1. Kemudian lebihannya di sini. Di sini kan ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Tapi yang diarsir hanya 3. Berarti pecahannya adalah 3/4. Tulis 3/4. Gini jawabnya ya. Jadi 7/4 sama dengan 1 3/4. Nah, lanjut ke nomor 8. Ayo ubah 15/5 ke bilangan asli. Gambarnya di sebelah sini. Berarti karena ini per 5, setiap satu kotak ini, nah, ini ada 3 kotak ya. Setiap satu kotaknya dibelah-belah, dibagi-bagi menjadi 5 kotak kecil-kecil. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini juga, nih tuh 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini tuh 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita hitung. Ini yang setiap 5 ini diarsir. Berarti ini menjadi satu kotak penuh ya. Yang sini juga diarsir 5 lagi. Berarti satu kotak penuh. Yang ini juga diarsir semua 5-5-nya. Berarti satu kotak penuh. Jadi ada berapa kotak penuh? Ada 3. Maka 15/5 kalau dirubah ke bilangan asli hasilnya adalah 3. Menulisnya gini, 15/5 sama dengan 3. Gitu. Dah ya, selesai ya. Soal nomor 1 sampai soal nomor 8 selesai. Masih di halaman 77 ini kita disuguhi latihan. Ini dia.
Oke, latihan. Ayo ubah pecahan campuran ke pecahan tidak sejati dan pecahan tidak sejati ke pecahan campuran atau bilangan asli. Nah, di sini ada 5 soal. Kita kerjakan ya. Untuk nomor 1, ini kan 4 2 per 3 merupakan pecahan campuran. Berarti pecahan campuran ini disuruh diubah ke bentuk pecahan tidak sejati. Siap? Seperti ini caranya. Kita tulis ulang soalnya, yaitu 4 2 per 3. Nah, cara mengerjakannya langsung ini kita bikin per 3, mengikuti angka yang di sini. Kemudian atasnya itu gini, 3 kali 4 tambah 2. Nah ya, angka 3 terus dikalikan 4 terus nanti ditambah 2 sama dengan tulis lagi per 3. Nah ini baru kita hitung, 3 kali 4 berapa? 12. 12 tambah 2 14. Selesai. Jadi 4 2 per 3 itu sama dengan 14 per 3. Lanjut ke soal nomor 2. Ini masih pecahan campuran, berarti pecahan campuran ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan tidak sejati. 2 1 per 6, tulis dulu. Nomor 2, 2 1 per 6 sama dengan, seperti tadi, ini kan per 6 ya, kita tulis dulu per 6. Nah sekarang 6 kali 2 tambah 1. Di sini sama dengan per 6. Oke, 6 kali 2 12. 12 tambah 1 13. Selesai. Ini untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3, 13 per 4. Nah, 13 per 4 ini adalah pecahan tidak sejati. Berarti harus dirubah ke pecahan campuran. Oke, kita tulis dulu nomor 3. 13 per 4. Nah, sama dengan caranya gini deh. Karena ini per 4, kita buat juga per 4 ya. Atasnya samakan dulu. 4 per 4. 4 per 4 itu sama dengan 1. Lagi, tambah. 4 lagi. 4 per 4 lagi. 4 per 4 tambah 4 per 4 ya. Nanti berarti ini sudah 2. Oke, nanti dulu aja. Yang penting kita hitung atasnya dulu. 4 tambah 4 berapa? 8. 8 tambah lagi 4 ya. Nah, gini. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Agar menjadi 13, berarti harus ada lagi 1 per 4. Coba, 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 1, 13. Pernya tetap semuanya harus per 4. Nah, hasil akhirnya boleh ditulis di sini ya, sama dengan per 4. Langsung 4. 4 per 4 ini sebagai 1. Ini juga 1, ini juga 1. Oh, berarti jangan, boleh. Berarti ini satunya ada berapa ini? Ada 3. Tulisnya besar di sini. Nah, tadinya Kak Sari kira nggak cukup, ternyata cukup ya. Per 4-nya sudah betul. Nah, sisanya ini 1 per 4. Gini. Bisa ya. Jadi kalau merubah dari pecahan tidak sejati ke pecahan campuran itu caranya dipecah-pecah dulu. Pernya ikutin dulu karena dia per 4, semuanya per 4 gitu ya. Tambah lagi latihan. Coba yang nomor 4, 9 per 5. Nanti kalau tambah latihan makin paham. Coba 9 per 5. Kita rubah ke pecahan campuran. Karena ini per 5 ya kita tulis per 5. Nah, di sini tulis dulu yang sama. Oke, 5 per 5. Ini bikin lagi per 5. Nah, di sini kan 5. Padahal punya kita 9. Berarti ini harus kita tulis 4. Kenapa? Karena 5 tambah 4 itu 9. Berarti ini udah selesai. Nah, sama dengan ini. Yang 5 per 5 ini 1, kan? 5 per 5. Pokoknya kalau angkanya atas bawah sama, itu berarti dia 1. Ini sisanya 4 per 5. Gini. Seperti yang tadi, nomor 3. Ini yang angkanya sama-sama kan ada 3. Berarti kita nulisnya 3. Terus sisanya ini 1 per 4. Paham ya? Tambahan soal boleh dari Kak Sari, tapi ini bukan di soal dari buku ya. Misalnya 11 per 2. Gimana caranya? Karena ini per 2, kita tulis dulu per 2. Atasnya juga 2. Nah, 2 per 2. Tambah lagi sampai mendekati 11. 2 per 2. 2 tambah 2 berapa? Masih 4. Tambah lagi 2 per 2. 2 tambah 2 tambah 2, 6. Lagi 2 per 2. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 4.
8 ya. Terus tambah lagi 2 per 2. Oke. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 10. Nah, padahal punya kita 11. Berarti lagi, tapi jangan 2 per 2, melainkan hanya 1 per 2. Karena ini kalau kita hitung 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 1 11. Tuh, pernya semuanya per 2, seragam kayak soalnya. Nah, sehingga ini hasil akhirnya, ini ada berapa yang sama? 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ada 5 ya, tulis 5. Sisanya ini angka berapa? Ini pecahan berapa? 1 per 2. Ya kita tulis 1 per 2. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang soal yang terakhir nomor 5, 8 per 2. Oke. 8 per 2. Nah, seperti tadi, karena ini per 2 ya kita buat per 2. Atasnya samakan dulu. Tambah lagi. Ini 2 tambah 2 lagi. Bawahnya per 2 lagi. Tambah 2. Coba kita cek dulu. 2 tambah 2 tambah 2 berapa? Baru 6 ya. Berarti masih bisa ditambah 2 lagi ya. Nah, gini. 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6. 6 tambah 2 8. Pas banget. Berarti nggak ada sisa-sisanya berapa-berapa lagi. Berarti ya udah gini aja. Nah, terus berapa dong jawabnya? Ini kan 2 per 2 angkanya sama. Berarti 1. Ini juga 1. 1, 1. Ada berapa satunya? Ada 4. Selesai, gini aja. Jadi jawabannya merupakan bilangan asli, 4 saja. Ya, ini untuk soal yang nomor 5, bagian latihan. Oke, sudah selesai ya dari halaman awal bab pecahan sampai dengan halaman 77. Nah, nanti halaman berikutnya Kak Sari buatkan di video yang lain insya Allah. Nah, untuk kalian yang mau konsultasi PR, ada PR tapi susah ngerjainnya, boleh ya nanti minta tolong mamahnya atau papahnya atau kakak yang ada di rumah ya, untuk chat aja ke nomor WA-nya Kak Sari di sini di 081 456 10 9870 untuk didaftarkan ke program konsultasi PR sama Kak Sari ya. Nanti bayarnya berapa, caranya gimana, biar mama kalian atau orang dewasa yang ada di rumah kalian yang WA ke nomor Kak Sari di sini ya. Nanti kalau sudah didaftarkan baru kalian sendiri nanti yang chattingan sama Kak Sari boleh. Kalau diizinkan orang tuanya. Minta izin dulu ya. Yang penting ini nomor WA-nya Kak Sari dicatat, kasihin aja ke orang tua yang ada di rumah. Udah segitu dulu ya. Nah, sekarang Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.